persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 31 Juli 2025, peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Disusun dan dibawakan oleh Frater Evaldus Nuka SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, judul kecil renungan hari ini, Kerajaan Allah dan Penilaian Akhir. Kisah dalam Injil hari ini adalah bagian dari kumpulan perumpamaan Yesus tentang Kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini, Yesus membandingkan kerajaan surga atau kerajaan Allah dengan pukat yang dilemparkan ke laut yang menjaring segala jenis ikan. Setelah jaring penuh, ikan-ikan dipisahkan, yang baik disimpan, sedangkan yang buruk dibuang. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan bagaimana akan terjadi penghakiman di akhir zaman, di mana orang benar dan orang jahat dipisahkan. Dalam perumpamaan pukat, Yesus menyoroti 3 elemen penting. Pertama, pukat yang menjaring segala jenis ikan, menunjukkan bagaimana kerajaan Allah menyentuh semua orang tanpa pandang bulu, baik yang menerima maupun yang menolak. Kedua, pemilahan ikan, gambaran penghakiman di akhir zaman, di mana orang benar dan orang jahat akan dipisahkan. Ketiga, harta baru dan lama, mengacu pada tanggung jawab murid-murid Yesus untuk memahami dan menyampaikan ajaran kerajaan Allah dengan wawasan baru berdasarkan pemahaman mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, perumpamaan pukat mengajarkan bahwa setiap orang pada akhirnya akan menghadapi penilaian dari Allah. Allah memberi kesempatan bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaannya, tetapi pada akhirnya keputusan untuk hidup benar ada di tangan masing-masing individu. Hidup dalam kebenaran berarti menanggapi panggilan Allah dengan pertobatan, iman, dan ketaatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk merenungkan apakah hidup kita sudah mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup dalam kebenaran bukan sekadar berbuat baik, tetapi juga hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita
adalah bentuk tanggapan terhadap kasih Allah. Hal ini termasuk melayani sesama, menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Perumpamaan pukat juga mengingatkan waktu untuk bertobat tidaklah selamanya. Seperti ikan-ikan dalam jari, ada saatnya pemisahan akan terjadi. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan kesempatan hidup ini untuk memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Allah. Kehidupan ini adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk bertobat dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan sia-siakan waktu. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa penghakiman Allah adalah nyata dan hanya mereka yang hidup benar akan diterima dalam kerajaan surga. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.